Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kembali lagi kita bersekutu secara online, karena kita belum bisa beribadah bersama di gereja kita masing-masing. Tapi ini tidak mengurungkan semangat kita dalam memuji Tuhan di hari kudusnya ini. Oleh karena itu kita akan melanjutkan seri kedua dalam pembelajaran gereja kita GKT Raja Daud mengenai tema Sola Scriptura di bulan Mei ini. Hanya Alkitab atau Back to Bible, kembali ke Alkitab. Pada bulan Mei di seri ini kita membahas tentang keabsahan dan kemutlakan Alkitab sebagai pedoman orang Kristen. Ini menjadi sangat penting dan ini menjadi visi dan misi gereja kita dirintis bersama anak-anak muda yang mau kembali ke Alkitab, belajar doktrin dengan benar dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan hari ini kita sudah masuk kepada seri kedua. Kita akan belajar dan menggali firman dari 2 Timotius 3 ayat 16. Mari kita buka Alkitab kita. Seperti biasa ambil catatan, ambil pulpen. Kita akan belajar kata per kata, kalimat per kalimat dari ayat ini. Karena kita adalah gereja yang belajar. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini ayat yang sangat terkenal. 2 Timotius 3 ayat 16 saya bacakan untuk teman-teman, saudara, dan keluarga sekalian. Beginilah firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius yang dianggapnya sudah sebagai anaknya di dalam satu iman Yesus Kristus. Inilah murid dari Paulus langsung, yaitu Timotius, seorang muda yang dipakai Tuhan, yang dipanggil Tuhan untuk melayani dengan sangat luar biasa dan dahsyat. Dan Paulus menulis ini untuk menyemangati Timotius. Seperti biasa kita akan melihat latar belakangnya. Dimulai dari pasal 3, karena keadaan manusia di akhir zaman ini semakin hari, semakin tidak jelas, semakin jahat dan semakin tidak menentu. Nah, perikop yang menjadi bagian ayat 16, perhatikan judul perikopnya, adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ini menjadi tema besar dalam tema kita di bulan Mei, Sola Scriptura atau hanya kitab suci, hanya Alkitab. Yang menarik, Paulus memberitahu di ayat 12-nya, setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Suatu pesan dari seorang guru diberikan ke muridnya Timotius, tapi pesannya nggak enak. Siapa yang mau beribadah, siapa yang mau mengikut Tuhan dengan benar, siapa yang mau menyembah Yesus dengan benar, akan dekat dengan namanya penderitaan dan aniaya. Kenapa Paulus perlu menyampaikan ini kepada Timotius? Karena ayat 13-nya dia katakan, orang yang jahat, yang penipu, semakin hari akan semakin jahat. Orang-orang bukan pilihan. Orang-orang yang ditentukan Allah untuk masuk neraka. Melihatkan kualitas hidupnya semakin hari semakin jahat dan semakin melawan Tuhan. Makanya dibilang Paulus, tidak heran kita orang Kristen itu disiksa dan dianiaya. Memang itulah bagian dalam pertumbuhan iman kita. Makanya di ayat 14 ada kata tetapi katanya. Walaupun banyak orang makin hari makin jahat, keadaan hari-hari dan zaman ini semakin tidak menentu, semakin banyak penderitaan, aniaya, dan bahaya. Paulus berkata, hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dari engkau yakini, dengan mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu. Di pasal 1, Paulus memuji keluarga Timotius karena dari neneknya dan ibunya, Lois dan Eunike, memang mengajar anak-anaknya untuk takut pada firman Tuhan. Mulai dari neneknya, mulai dari mamanya, makanya Timotius menjadi anak yang dipakai Tuhan dan belajar firman Tuhan dengan benar. Itu maksud Paulus. Berpegang teguhlah pada itu. Berpegang teguhlah kepada pengajaran yang diturunkan dari nenek dan mamamu. Ini sangat penting bagi kita, orang-orang tua yang di zaman sekarang, supaya kita bukan memanjakan anak kita dengan menuruti apapun yang dia mau. Bukan kita memanjakan apapun yang dia minta. Bukan memanjakan dia dengan uang, dengan segala fasilitas. Tapi kita harus mendidik dia dengan kitab suci. Ini menjadi pedoman orang Kristen yang mutlak, saudara-saudara. Warisan harta, yes, kita penting, itu dibutuhkan. Warisan iman, itu yang paling penting. Makanya menjadi tugas, bukan hanya seorang ayah,
tapi menjadi tugas suami dan istri untuk mendidik anaknya, untuk takut akan Tuhan, dan mau membaca kitab suci dengan benar. Maka dikatakan Paulus, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Neneknya dan mamanya yang mengajari, yang dapat memberi hikmat, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman. Bukan artinya kita membaca kitab suci kita pasti selamat, bukan. Tapi tanda engkau sudah beriman. Tanda Tuhan sudah memberikan engkau iman. Ini menjadi pedoman hidupmu. Karena kitab suci dikatakan Paulus di ayat 15, menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Kristus Yesus. Paulus sangat sering mengucapkan Yesus secara terbalik, Kristus Yesus. Ini yang menuntun engkau mengenal Dia. Berulang kali saya katakan di khotbah saya, ini surat cinta Tuhan. Tidak mungkin engkau mengenal Yesus dengan benar, dengan segala pengajaran dan doktrinnya, kalau kau tidak pernah bacain sampai habis dan menggalinya. Makanya banyak sekali orang Kristen terjebak dengan perkataan, Allah itu kasih, Yesus itu kasih, Dia Maha Pengampun. Coba Anda baca kitab suci baik-baik. Yesus juga pernah maki orang, Yesus juga pernah marah, Yesus juga menyatakan murka Allah, Yesus juga berbicara tentang neraka. Jangan hanya ambil satu sisi bahwa Yesus itu baik, jangan hanya ambil satu sisi bahwa Yesus itu Maha Pengampun, tapi ketika engkau betul-betul membaca kitab suci, yang tanda engkau sebagai orang beriman, kata Paulus, maka engkau mengerti Yesus secara keseluruhan dan utuh. Itu yang membuktikan imanmu. Itu yang membuktikan tanda kau diselamatkan. Baru kita masuk ayat yang menjadi pembacaan kita di hari ini. Ayat 16. Segala tulisan. Sangat menarik. Terjemahan Inggrisnya lebih tepat atau lebih enak didengar. All scriptures. Kitab suci ini. Kitab-kitab ini. Segala tulisan, ya, tulisan yang ada di kitab ini, ada 66 kitab dari Kejadian sampai Wahyu, 39 Perjanjian Lama, 27 Perjanjian Baru. Segala tulisan ini, dari Kejadian sampai Wahyu, kata Paulus, yang diilhamkan Allah. Ini menjadi kalimat yang sangat penting garis bawahi, yang diilhamkan Allah. Beberapa terjemahannya, dalam bahasa Inggrisnya, inspired by God. Diinspirasi oleh Allah. Dalam bahasa asli Yunaninya, kata yang digunakan adalah theopneustos. Breathed out by God. Itu terjemahan lainnya. Satu terjemahan mengatakan inspired by God. Diinspirasi oleh Allah. Tapi terjemahan dari kata Yunani theopneustos adalah breathed out by God. Nafas Allah. Dinafaskan Allah. Jadi segala tulisan dari Kejadian sampai Wahyu itu berasal dari Allah. Semua tulisannya menandakan Dia sumbernya. Ini perkataannya. Breathe out. Bernafas keluar. Kalau ada breathe out, pasti ada breathe in. In menandakan nafas itu berasal dari dirinya. Yang artinya segala tulisan, all scripture, Kejadian sampai Wahyu ini, 66 kitab ini, berasal dari Allah. In, out. Makanya breathe out. Nah, itu arti terjemahan kata theopneustos dalam bahasa Yunani. Jadi kalau ada polemik, perdebatan yang tidak ada habis yang bertanya, kenapa engkau percaya Alkitab? Itu kan ditulis manusia. Ya betul, memang yang tulis ini Paulus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi ingat, semua itu berasal dari Allah. Bukan kemauan Matius yang nulis, bukan kemauan Paulus yang mengarang-mengarang cerita, bukan karangan Yohanes, bukan karangan Lukas. Tapi semua dari Allah, Roh Kudus yang menuntun para penulis. Untuk menulis ini menjadi satu kesatuan utuh firman Allah. Jika engkau ditanya, engkau harus bisa menjawab itu, saudara-saudara. Kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita tentang keabsahan, kemutlakan Alkitab menjadi pedoman hidup kita. Memang penulis ditulis oleh tangan-tangan manusia, murid-murid Yesus, dan dari berbagai penulis, ada sekitar 40 penulis yang menulis ini, dari latar belakang dan pekerjaan berbeda-beda. Itu menunjukkan sungguh hebat Allah kita, memakai orang dari berbagai background, tidak hanya orang pintar, tidak hanya orang yang pekerjaannya bagus, tapi orang yang dipandang tidak cerdas, orang yang dipandang pekerjaannya rendahan, seperti nelayan, dipakai untuk menulis ini. All scripture breathed out by God. Kita harus bisa menjawab itu dengan benar. Karena semua ini dari Allah. Dan tulisan ini mutlak untuk dipercaya. Jangan lagi ragukan. Kitab suci ini pedoman hidupmu. Di luar itu, secondary.
yang utama dalam hidupmu adalah kitab suci. Makanya berulang kali saya katakan, jangan sampai engkau lebih gemar membaca buku pengetahuan. Jangan sampai engkau lebih gemar membaca novel, komik. Sedangkan Alkitab, belasan tahun hidupmu tidak pernah habis baca ini. Bagaimana mungkin? Ini tulisan Allah. Tapi Pak Pendeta bosan sekali Pak Pendeta bacanya. Enggak mungkin bosan. Kenapa? Yang menulis atau yang menginspirasi ini adalah Allah yang penuh dengan sukacita. Bagaimana mungkin tulisannya? Allah yang menyelamatkan kita, menebus kita, membuatmu bosan. Pasti yang buat bosanlah dirimu sendiri karena tidak mempersiapkan hati dan pikiran membaca perkataan-perkataan Allah. Dia sumbernya, dia inti beritanya, itu artinya segala tulisan yang diilhamkan Allah. Nah, tema kita hari ini adalah apa saja manfaat dari kitab suci. Mengapa kita harus back to Bible? Mengapa kita harus berpedoman Alkitab dalam hidup kita? Yang pertama tadi sudah dijawab dari kalimat segala tulisan yang diilhamkan Allah. Yang pertama, karena ini adalah perkataan Allah secara langsung. Kalau Tuhan yang berkata-kata secara langsung, haruslah kita mendengarkan dan mentaatinya dan menjadikan itu pedoman hidup kita. Perkataan direktur, perkataan manajer, perkataan guru, perkataan dosen, bahkan itu bisa menjadi pedoman kita untuk melakukan segala sesuatu. Kita melakukan tugas sesuai dengan perkataannya. Kita melakukan ujian sesuai dengan perkataannya. Kita tidak bisa protes, bukan? Bagaimana mungkin ini perkataan Allah? Engkau tidak mau mendengar dan mentaatinya. Makanya kenapa kita harus kembali ke Alkitab? Kenapa kita harus mentaati kitab suci? Karena ini perkataan Allah yang pencipta langit dan bumi ini. Takut dan gentarlah. Makanya harus kembali ke Alkitab. Kita lanjut dengan kalimatnya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Ini manfaat pertama. Mengajar. Dalam terjemahan Inggrisnya, ada di salah satu versi mengatakan doktrin. Banyak sekali orang Kristen, gereja, dan pendeta membenci doktrin. Apa itu doktrin? Gak penting lah belajar itu. Kita udah tahu kok Tuhan itu maha baik, Tuhan itu maha pengasih. Kenapa sulit-sulit sih belajar Tritunggal? Kenapa sulit-sulit sih belajar doktrin-doktrin yang aneh itu? Doktrin-doktrin gereja itu? Tidak bisa. Karena perkataan Allah itu mengandung doktrin supaya kita bisa mengenalnya secara utuh. Itu yang saya bilang tadi di pendahuluan. Kalau banyak orang Kristen yang mengenal Yesus itu maha baik, Yesus itu maha pengampun, Yesus itu penuh kasih, pasti dia tidak pernah mau belajar doktrin Alkitab. Padahal itu bermanfaat untuk mengajar kita. Tentulah mengajar di sini adalah mengajar tentang firman Tuhan supaya itu kita terapkan dalam hidup kita. Tentulah mengajar di sini adalah mengajar tentang siapa itu Allah. Maka yang dipelajari dalam ilmu disiplin teologi yang artinya kita mengenal Allah, tapi bukan karena pintar kita untuk mengenal Dia, Dia yang menuntun kita untuk mengenal Dia. Ya, kita tidak bisa menjadikan ini objek penelitian. Itu yang bisa menyesatkan. Jika kitab suci kita jadikan objek untuk mencari-cari kesalahannya, untuk mencari-cari Yesus itu bukan Tuhan, itu yang bisa sesat, itu yang bisa gila. Itu yang kata orang kalau banyak-banyak belajar teologi, banyak-banyak belajar Alkitab jadi gila. Oh tidak, karena itu biasanya orang menjadikan ini objek penelitian, padahal tidak bisa. Ini perkataan Allah, kita yang tunduk padanya, Dia yang menganugerahkan Roh Kudus untuk kita mengerti setiap firman dan perkataannya di kitab suci. Bermanfaat untuk mengajar, harus mau belajar doktrin. Harus mau belajar sejarah. Harus mau belajar menggali lebih dalam. Berat. Makanya tidak mungkin belajar Alkitab gampang, teman-teman. Kita harus banyak belajar sekolah teologi, belajar banyak buku, kita dalami satu perkata, belajar bahasa aslinya. Itu pentingnya di luar gereja, teman-teman dan saudara mengikuti PA dan studi Bible. Itu sangat penting. Supaya kita tahu apa makna sebenarnya. Karena kalau hanya dari khotbah hari Minggu pendeta, saya pastikan itu hanya 30%. Itu pun pulang kita lupa semua poinnya. Makanya kita nggak bisa hanya mengandalkan diri. Kita harus ada kemauan. Kalau memang itu tandang kau diselamatkan, sama seperti Paulus mengatakan kepada Timotius, berpeganglah kepada kitab suci itu. Yang diajarkan nenek dan ibumu itu. Karena itu yang menuntunmu kepada iman Yesus Kristus. Kalau engkau beriman, kalau engkau orang Kristen sejati, ini pedoman hidupmu. Ini yang mengajar dirimu. Karena ini perkataan atau nafas Allah. Yang kedua, kenapa kita harus kembali ke Alkitab? Untuk mengajar kita mengenal Allah. Itu poin kedua.
Yang pertama, kenapa kita harus back to Bible atau belajar Alkitab? Karena ini perkataan Allah yang harus didengar dan dituruti. All scripture breathed out by God. Yang kedua, bermanfaat untuk mengajar, untuk kita belajar siapa Allah yang sebenarnya sesuai dengan doktrin yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kalimat selanjutnya. Untuk menyatakan kesalahan. Ini yang selalu saya katakan, bahwa pendeta, hamba Tuhan, janganlah khotbah hanya yang enak-enak. Janganlah hamba Tuhan hanya khotbah menyenangkan jemaat. Janganlah hamba Tuhan selalu khotbahnya berkat, mukjizat, kesembuhan. Tidak, tidak, tidak. Ini menjadi pedoman saya terpanggil menjadi hamba Tuhan. Bahwa saya akan mengajar kebenaran firman Tuhan. Saya akan mengajar doktrin dari atas mimbar dan menyatakan kesalahan. Ini menyatakan kesalahan bukan artinya kita yang paling benar. Bukan artinya pendeta di mimbar paling benar. Bukan. Karena memang kitab suci, semua perkataan-perkataan yang tulis dari Kejadian sampai Wahyu, menunjukkan kitalah manusia paling berdosa. Kitalah manusia berdosa yang tidak ada harga. Kitalah manusia berdosa yang seharusnya dibuang ke neraka. Makanya kita harus menyatakan kesalahan. Menegur. Tapi banyak sekali jemaat Tuhan, banyak sekali orang Kristen ketika ditegur dari mimbar, tersinggung. Langsung tidak suka sama pendeta itu. Padahal yang dibilang itu alkitabiah sekali. Tapi kalau hamba Tuhan ngomongnya berkat, mukjizat, langsung amin. Kenapa bisa begitu ya? Menyatakan kesalahan. Tugas hamba Tuhan dari atas mimbar, menyatakan kesalahan. Bukan menjudge, menyatakan kesalahan. Karena kitalah orang-orang berdosa. Senin sampai Sabtu, berapa dosa yang kita buat? Hari Minggu, kita harus dibantai dari atas mimbar. Supaya kita betul-betul tobat. Kalau engkau umat pilihan. Kalau memang kitab suci kau jadikan pedoman hidup. Untuk kau mengenal Kristus Yesus, kata Paulus. Menyatakan kesalahan. Ini bukan hanya untuk jemaat, tapi ini juga pedoman atau peringatan kepada banyak hamba Tuhan, termasuk saya. Bahwa kita harus terus dikoreksi, diperbarui oleh Roh Kudus, bahwa kita hidup terus dengan penuh kesalahan. Kita diingatkan anugerah yang begitu luar biasa, Yesus Kristus memilih kita. Menebus kita dengan darah yang mahal. Maka itu anak-anak muda, jemaat sekalian, jangan mau dengar khotbah yang enak-enak. Jangan. Jangan asal amin. Jangan. Entah apapun yang diamenkan, saya tidak tahu, asal amin. Apalagi kalau sudah menyangkut uang dan berkat dan mujizat, semua amin. Tapi ketika pendeta mengatakan, bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan lagi egois, jangan lagi berzina, jangan cerai. Nggak ada itu yang amin. Nggak ada. Semua muka jemaat akan melawan dan marah. Langsung bilang sama pengurus gereja, jangan lagi undang pendeta itu. Padahal jelas Alkitab mengatakan, kitab suci untuk menyatakan kesalahan. Itu poin ketiga. Kenapa kita harus back to Bible? Untuk menyadarkan kita bahwa kita manusia yang penuh kesalahan dan dosa. Maka itu harus bertobat. Yohanes Pembaptis datang membawa berita yang tidak mengenakan. Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mau kemana engkau ular beludak? Kau pikir kau bisa lari dari murka Allah? Waduh, kejam sekali. Makanya jemaat Tuhan, mau meningkat imanmu, dengarlah khotbah yang gak enak. Khotbah yang menegur dan membuat engkau tersinggung. Supaya imanmu meningkat, karena kesalahanmu dinyatakan. Selanjutnya, untuk memperbaiki kelakuan. Nah ini dia, setelah dinyatakan kesalahan, pasti aja ada ajakan untuk bertobat. Makanya pendeta juga tidak boleh menjudge jemaat yang langsung begini-begini, tapi endingnya udah. Setelah kita nyatakan kesalahan kepada jemaat, langsung ada ajakan. Maka itu marilah bertobat Bapak Ibu Saudara. Jangan lagi kita mau terikat dengan dosa. Jangan lagi kita meracuni banyak orang. Jangan lagi kita menipu sana-sini. Jangan kita lagi merusak perkawinan. Marilah bertobat, karena kasih Tuhan masih ada untuk engkau jika engkau bertobat. Karena Tuhan akan menuntun engkau, menuntun umat pilihan. Jika engkau memang dipilih dari kekekalan untuk bertobat dari kelakuan dan kesalahanmu selama ini. Ada ajakan di dalamnya. Dan ajakan itu harus sesuai dengan kitab suci. Untuk memperbaiki kelakuan. Yang artinya apa? Jangan kita tiap minggu ke gereja, kelakuan kita nggak berubah-berubah. Ini aneh sekali loh. Ini aneh sekali. Ini fenomena orang Kristen dan banyak orang Kristen di gereja.
Berpuluh-puluh tahun, berbelas-belas tahun masuk gereja, keluar masuk gereja, nggak berubah kelakuannya. Yang bohong tetap bohong, yang keras kepala tetap keras kepala, yang egois tetap egois, yang niat cerai betul-betul mau niat cerai, semakin niat untuk cerai. Tapi dengar khotbah, berikan persembahan, nyanyi, amen-amen, bingung juga kita untuk zaman sekarang ini. Tapi baca kitab suci, ketika disuruh pendeta buka sih, tapi pulang, nggak ada kelakuan yang berubah. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin itu terjadi di zaman sekarang? Banyak sekali yang seperti itu. Kalau kesalahanmu sudah dinyatakan, ayo berubah kelakuan. Yuk, saya tidak minta atau tidak berkata perubahan kelakuan itu secara instan. Nggak mungkin juga. Perlahan-lahan proses. Andalkanlah ini, maka perubahanmu akan jelas, tahap demi tahap. Kenapa kok tidak ada perubahan? Karena nggak pernah berpegang pada ini. Pasti. Hanya doamu yang bilang, maafkan aku Tuhan, aku berdosa. Maafkan aku Tuhan, aku besok nggak ngulangin lagi. Tapi ketika tidak mau membacanya dan merenungkannya, saya yakin dan percaya tidak akan ada perubahan kelakuan. Ayo, pelan-pelan. Apapun sekarang yang mengikat kita, dosa kita, jauhnya kita dari Tuhan, andalkan kitab suci, back to Bible, maka engkau akan melihat pertobatanmu hari ke hari sudah berbeda. Nanti mungkin yang melihat istrimu, saudaramu, keluargamu, teman kantormu, teman kuliahmu, teman sekolahmu. Berubah ya sekarang. Karena kau berpegang pada ini. Tapi kalau hanya di mulut, hanya di doa, pakai nangis-nangis pula, nggak dijamin. Pasti nggak jelas. Mau pakai nangis-nangis, berdoa minta ampun, udah melakukan dosa besar, berjanji tidak mengulangi lagi kesalahan itu, tapi tidak pernah berpegang pada ini, saya yakin dan percaya, kelakuanmu tidak berubah. Itu pentingnya back to Bible. Jadi tidak main-main. Seri ini kita buat dalam gereja kita untuk menandakan gereja kita berpegang teguh pada ini. Di luar ini kita nyatakan salah. Ini nomor satu harus Alkitab. Sola Scriptura. Menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan. Yang terakhir kita lihat. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuan akhirnya. Itu tujuan akhirnya. Ketika kita mengandalkan ini sebagai perkataan Allah yang harus kita dengar dan kita turuti. All scripture breathed out, theopneustos, breathed out by God. Harus kita dengar dan turuti. Karena dia Allah yang maha tinggi yang telah menebus dan menyelamatkan kita. Lalu kedua, mengajar kita doktrin apa saja di dalamnya. Perkataan Allah itu tidak mudah dimengerti. Harus kita pelajari doktrinnya secara benar. Lalu yang ketiga, untuk menegur kita. Untuk menyatakan kesalahan kita. Supaya kita bertobat. Ada ajaran memperbaiki kelakuan. Supaya kita tidak lagi menjadi manusia yang sama, keluar masuk gereja setiap minggu, tidak ada perubahan. Bukan. Alkitab membuat kita untuk berubah kelakuan hari demi hari. Kalau engkau berpegangan pada Alkitab hari demi hari tanpa engkau rasakan, tanpa engkau sadari, Roh Kudus menuntun engkau untuk berubah. Apapun sekarang yang menjadi dosa yang kau ikat, pasti lama-kelamaan kita akan keluar dari perbudakan dosa itu. Dan yang terakhir tujuannya, Paulus berkata kepada Timotius, keabsahan keotoritasan Alkitab itu untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu tujuan akhirnya. Kebenaran. The truth. Jelas sekali kebenaran di sini bukan dicapai dari kehebatan kita. Bukan dicapai karena pintarnya engkau. Bukan dicapai karena kaya atau banyaknya uang engkau. Sehingga kau dibilang orang-orang yang benar, orang yang baik, banyak nyumbang. Bukan. Kitab suci, tanda engkau sudah beriman. Engkau akan mentaati firman Allah ini. Dan firman Allah ini akan bekerja. Roh Kudus bekerja. Mendidik engkau di dalam kebenaran. Tidak ada satu orang pun manusia yang benar, kata Paulus. Tidak ada satu orang pun yang berbuat baik, kata Paulus. Jangan pernah merasa itu semua berasal dari kepintaran dan ketaatan agamamu. Tidak. Iman, kitab suci, baru kebenaran. Banyak sekali orang Kristen punya quote, Allah ngapain sih belajar doktrin? Allah capek-capek sekolah teologi. Allah ngapain baca Alkitab Kejadian sampai Wahyu? Banyak-banyak. Tapi perilaku nggak berubah. Allah ngapain rajin-rajin gereja? Allah ngapain ikut pelayanan? Nggak penting itu semua. Yang penting hidup ini berbuat baik. Berapa banyak orang Kristen berkata kalimat seperti itu? Banyak kan? Banyak sekali.
tidak penting belajar doktrin, tidak penting rajin ke gereja, tidak penting baca ini sampai habis, tidak penting melayani Tuhan, tidak penting mencari Tuhan, tidak penting menekuni firman Tuhan, tapi kalimat endingnya, karena yang penting dalam hidup ini, berbuat baik. Itu kalimat paling fatal dan salah. Kenapa? Karena nggak ada fondasi. Bagaimana bisa kau katakan perbuatanmu baik? Engkau tidak mengenal sang kebenaran yang sangat-sangat baik yang tak terhingga itu. Yesus Kristus. Di sini. Engkau hanya bisa mengenalnya di sini. Jangan harap dia datang ke dalam mimpimu. Jangan harap dia datang memberikan engkau visi dan misi baru. Enggak. Kanon sudah ditutup di 66 kitab. Di sini. Mau kenal Tuhan? Di sini. Jangan doa, Tuhan aku pengen ketemu engkau. Enggak. Jangan. Jangan aneh-aneh. Ini. Bagaimana bisa kau katakan perbuatanmu baik? Engkau tidak kenal kebenaran itu. Fondasimu, dasarmu nggak ada. Ini saya mau katakan, seluruh perbuatanmu yang kau anggap itu baik, padahal kau jarang ke gereja, tidak pernah baca kitab suci, tidak pernah mau belajar firman. 0 di mata Tuhan. Saya ulangi, 0. Kita harus memiliki fondasi yang kuat. Intim dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kitab suci, kita baca, kita dalami, bukan sebagai objek penelitian, tapi dia yang menuntun kita. Kitalah objeknya, sehingga kita dididik menjadi benar. Itu dia. Iman itu berasal dari Tuhan. Tidak pernah manusia bisa mendapatkan iman. Nggak bisa diminta, Tuhan berikan aku iman. Nggak. Tidak bisa juga kau cari dengan pengetahuan atau kepintaranmu. Setelah aku membandingkan banyak agama, memang terbenar itu adalah Kristen dan Yesus Kristus. Maka aku menyatakan kepada kalian semua, saya sekarang beriman. Nggak mungkin, itu pembohong. Iman itu dari Allah. Dia yang memberikan, dia yang menanamkan. Ini adalah wahyu Allah. Ini adalah perkataannya. Kalau engkau beriman sudah dipilih Allah dari kekekalan, ini wajib kau baca, wajib kau dalami, karena ini perkataannya. Wajib dituruti, sehingga hidupmu benar. Itu kalimat akhir di ayat 16 ini. Tujuan dari semua kitab suci itu, kata Paulus kepada Timotius, mendidik orang dalam kebenaran. Makanya ditutupnya apa di ayat 17? Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Baru kita bisa berani berkata, ketika kita sudah mengenal Tuhan, ketika Tuhan sudah memberikan iman kepada kita, ketika kita sudah membaca firman-Nya di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, di dalam 66 kitab, maka otomatis kau berbuat baik. Keselamatan tidak bisa didapat dari perbuatan baik. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia Allah semata. Pemberian cuma-cuma. Tapi tanda engkau sudah diselamatkan, perbuatan baik. Tanda engkau sudah diselamatkan, tanda engkau sudah beriman, engkau pasti tunduk pada kitab suci. Engkau pasti mendalami kitab suci. Engkau pasti mentaatinya. Dan hidupmu benar sehingga kau berbuat baik. Jadi jelas sekali sistematisnya Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Saya peringatkan orang Kristen, hilangkan kalimat yang penting berbuat baik. Kenali Tuhanmu dengan benar. Baca kitab suci dengan benar. Tidak kebetulan tema ini kita buat. Sola Scriptura. Hanya Alkitab. Tidak kebetulan kita anak-anak muda mau merintis gereja dengan susah payah. Dengan membuang waktu, tenaga, uang sendiri. Tapi kita harus betul-betul menggali Alkitab dengan benar. Paulus memperingatkan anak imannya. Murid yang dikasihnya, Timotius. Dunia semakin jahat. Berpegang teguh pada ini. Itu doa saya juga kepada semua seluruh keluarga. Teman-teman yang menyaksikan program kita ini. Di seri kedua ini. Dunia semakin tidak jelas. Semakin jahat. Yuk, kita back to Bible. Kita andalkan ini dalam hidup kita. Renunganlah setiap hari, bangun pagi dan tidur malam. Ada mesbah keluarga bagi yang sudah menikah, suami dan istri. Anak-anak kuliah, rajinlah bekerja. Tapi selalu praktekkanlah kitab suci. Pasti hidupmu pun akan berbuah kebenaran. Hidupmu menjadi baik. Perbuatan baik tidak menyelamatkan, hanya kasih Allah yang menyelamatkan kita. Lewat firman-Nya yang tertulis di dalam kitab suci. Maka itu, andalkanlah firman Tuhan dalam hidupmu sehari-hari. Karena firman Tuhan pelita bagi kita, dan terang bagi jalan hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.